Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Kembali lagi bersama saya Nuzul Sahbaiti, tentunya masih di Patriot iNews TV yang menyajikan berita-berita terkini, aktual, berimbang dan terpercaya. Berikut berita-berita dari kami. Di Sekda itu ada aturannya nggak, Pak? Ada 5 tahun diperpanjang 2 tahun maksimal. Urgennya waktu pemberhentian Sekda yang lama ini nggak jadi persoalan, saya pertanyakan karena pengen tahu pemberhentian urgennya itu apa, atau aturan mana yang dipakai oleh PJ Bupati sehingga Sekda yang lama diberhentikan. Regulasinya apa? Ya, aturan mana yang dipakai? Apa memang sudah habis masa jabatan dia, SK-nya? Apa memang sudah ada kepres, ada aturan-aturan yang lain? Sehingga PJ Sekda mengambil suatu kebijakan bahwa Sekda ini harus diganti, harus ngangkat PLT. Urgennya di mana? Gitu loh. Jadi saya ini agak bingung. Nah, Kami orang ini sebetulnya pengen menanyakan itu. Pak hadir, kita akan berbicara terkait dengan kawan-kawan pers yang ada, dan kebetulan Lili, ada Mahendra, sampai saya ngomong sama Isnomi, ada siapa namanya kecil itu? Siapa? Kasih apa namanya yang kecil? Benny. Boleh tanyakan. Saya ini sampai beberapa kali mau berbicara, mau membicarakan beberapa hal dengan PJ Sekda. Alhamdulillah nggak pernah direspon. Saya nggak tahu apakah misalnya dari asisten ajudan apa namanya protokol ini disampaikan ke beliau atau tidak. Saya nggak paham. Tapi terakhir kemarin pas hari Kamis, saya pengen betul-betul menyampaikan. Karena kenapa? Menurut saya ini sudah sangat urgent. Yang pertama dia sebagai ketua TAPD. Paripurna Ketua Hari Kamis itu. Dan saya katakan waktu itu ada beberapa orang di protokol bahwa waduh, alangkah saya cuma mau minta beberapa kata. Kalau memang nggak bisa ditemui dan nggak mau saya temui, sampaikan. Waktu itu ada Kadis Kesehatan yang ketemu, dan alhamdulillah bisa Kadis Kesehatan masuk aja sekaligus langsung keluar lagi karena mereka juga ada acara waktu itu. Saya nggak bisa ketemu. Tidak ada. Langkah-langkah diambil seperti apa yang sudah diberikan waktu itu, ada kesepakatan bahwa ASN harus netral, harus tidak berpihak kepada calon manapun juga. Jadi kira-kira seandainya memang ada ASN itu yang kami temukan netralitasnya diragukan dengan barang bukti yang ada, langkah-langkah yang diambil oleh Pemda Tanggamus ini apa? Seandainya Iya. ada ditemukan ya. Ya. Nah, jadi apa yang digaungkan ASN harus netral, harus begini segala macam, gitu loh. Jadi kita orang perlu tanyakan gitu. Ini nggak ada sama sekali baik dari PJ kita mau keluar statement itu. Tindakan tegas apa yang akan diambil oleh Pemda Tanggamus? Seandainya di bawah ini ada ASN yang tidak netral atau diragukan kenetralisasiannya terhadap pilkada ini gitu. Pak hadir, kita akan berbicara terkait dengan kawan-kawan pers yang ada, dan kebetulan enggak, kalau Sekda, kalau untuk provinsi. Sekda, Saya ada provinsi. kalau kabupaten kota, dia selama pesertanya sedang menduduki jabatan eselon 2 sampai dengan 58, tapi kalau eselon 3 cari dulu itu. Itu. Nanti lah Erwin yang dulu aja lah. Dia aja lah yang berkompeten. Tapi setidaknya saya menyampaikan aspirasi ini, bukan saya tidak setuju misalnya nggak bisa, ini harus seperti semula aja lah. Kominfo itu cukup ngurusin yang seperti yang udah-udah. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang dilihat oleh kawan-kawan ini, maaf ini Pak, ada Pak Yoga, ada Pak Kadis Kominfo, perlu saya sampaikan. Untuk IG saya yang ada. jajarannya, rekan-rekan ketua UPI dan rekan-rekan sekalian, langsung saja berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Apabila ada ASN yang memang berkualitas praktis dalam kategori, artinya turut serta atau ikut dalam proses tahapan kampanye, namanya kan yang pertama itu memang ini deliknya delik aduan. Ya, delik aduan. Delik aduan ini satu bisa masuk ke Bawaslu. Di mana setelah Bawaslu melakukan penelahan atau telaan terhadap permasalahan tersebut, nanti dia masuk dalam kategori apa? Ini kan sudah masuk ke tahapan. Ya. Kalau tahapan ini dia pasti ke Bawaslu, tidak lagi ke kode etik.
Jadi setelah ke Bawaslu nanti di sini ada nggak dia melanggar kaitan dengan undang-undang pilkada? Apabila itu ada sanksi-sanksinya. Tapi kalau dia di situ tidak masuk dalam kategori melanggar undang-undang pelaksanaan pilkada, maka dia masuk ke administratif. Dan kalau dia administratif itu nanti dilimpahkan ke APIP, dilimpahkan ke pemerintah daerah. Oke, inspektorat. Bukan pemerintah daerah, Bupati. Nah, disuruh melakukan Tapi kalau dia ada pembinaan. ranah itu pidana, Itu masuk ke Bawaslu. Bawaslu. Itu yang Gakumdu nanti Gakumdu yang nantinya. melakukan Penyelidikannya. pendidikan itu di Gakumdu nanti kaitan dengan partisipasi atau apa di dalam proses dari pilkada tersebut, karena sudah masuk di tahapan. Kalau masih belum masuk tahapan, dia seperti yang sebelumnya. Artinya kita Pemda siap memproses secara tegas ya. Ya, artinya Ya, berkaitan. Pak Braib. Ya. Artinya ini biar didengar ini kan. Jadi kaitan dengan itu nanti, kalaupun nanti masuknya dalam kategori di situ kode etik atau dia punya wewenang, nanti masuk ke kita. Nah itu nanti kita lakukan pemeriksaan berdasarkan PP 2019. Nanti ranahnya masuk di mana nanti? Inspektorat memeriksa ya. Ya, setelah artinya itu masuk dari pemerintah daerah itu nanti ke kami. Tapi kalau biasanya dia masuk ke pelanggaran Bawaslu. pilkada, Pilkada. di situ dia ya seperti membagikan, Ya. di situ dia ikut kampanye, di situ dia ikut Itu bukan ranah sosialisasi. Pemda. Nah, itu kan sudah masuk di Bawaslu, tahapan. Gakumdu. Itu nanti kan masuknya di Gakumdu kalau memang itu kategorinya terindikasi. Sekian berita dari kami. Saya Nuzul Sabaiti beserta seluruh kru Patriot Ainus TV mohon diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.